Ajaran Brahma Widya atau teologi dalam membangun serada dan bakti mahasiswa itu, yang pertama menelusuri konsep ajaran Brahma Widya atau teologi dalam membangun serada dan bakti mahasiswa. Di sini terdapat pengertian serada, yaitu mengandung makna yang sangat luas, yakni keyakinan atau keimanan. Dalam memperluas wawasan kita tentang istilah ini, beberapa pengertian istilah serada akan ditinjau dari beberapa pandangan seperti diungkapkan Yaska dalam bukunya Nikhantu, yaitu kata serada berasal dari kata serat yang berarti kebenaran. Kemudian yang kedua terdapat menurut para ahli. Jadi menurut para ahli yang pertama itu menurut Lexicographer Amarasima dalam bukunya Amarakosa menyatakan bahwa serada mengandung makna suatu keyakinan atau keinginan. Para ahli yang kedua menurut Oka Puniatmaja yaitu merumuskan serada ke dalam 5 jenis keyakinan, yaitu yang pertama terdapat Widitatwa, yaitu keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan segala manifestasinya. Kemudian yang kedua ada Atma Tatwa, yaitu keimanan terhadap Atma yang menghidupkan semua makhluk. Kemudian yang ketiga ada Karma Pala Tatwa, yaitu keimanan terhadap kebenaran hukum, sebab akibat atau buah dari perbuatan. Kemudian yang keempat ada Samsara Tatwa, yaitu keimanan terhadap kelahiran kembali. Kemudian yang kelima terdapat Moksa Tatwa, yaitu keimanan terhadap kebebasan yang tertinggi, bersatunya Atman dengan Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dalam menggali sumber historis ajaran Brahma Widya ini, penulisan seluruh ajaran Hindunya bersumber pada kitab Suci Weda, yaitu Sruti, Semerti, Sila, Acara, dan Atmanastuti. Di antara sumber-sumber tersebut, maka yang terpenting adalah bersumber pada kitab-kitab Sruti dan Semerti, yaitu 2 sumber tertulis. Dalam sumber-sumber itu pula lah kita jumpai penjelasan-penjelasan tentang pokok-pokok pengertian ketuhanan menurut agama Brahma Widya. Sebagai penganut dan penghayat agama Hindu, sumber utama penyusunannya adalah pada kitab Wahyu Tuhan yang telah dihimpun menjadi kitab Suci Weda. Kemudian kitab ini memuat sabda Tuhan yang kemudian diwahyukan melalui para maharesi pada zaman Turnya Weda. Jadi Weda ini adalah asal mula sastra atau asal dari semua sastra Weda lainnya. Kemudian menggali secara filosofis. Jadi konsep ajaran Brahma Widya ini sangat berkaitan dengan betapa pentingnya mempelajari ketuhanan itu sendiri. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa mempelajari ketuhanan itu perlu, karena tujuannya itu untuk mengerti dan memahami tentang Tuhan itu sendiri. Sebagaimana halnya dapat dilihat dari kacamata bahasa atau kata dan pikiran penghayatannya. Dengan demikian akan dihindarkan pengertian yang salah sejauh mungkin tentang pengertian Tuhan yang dibedakan dari hal yang bukan Tuhan. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa dalam mencari jalan menuju Tuhan, seorang sadaka atau penghayat akan dapat menentukan tujuan sembayangnya kepada Tuhan secara tepat dengan mengurangi sedikit mungkin kesalahan-kesalahan yang akibat penggunaan bahasa yang berbeda. Kemudian konsep serada banyak ditemukan dalam Rigveda, Atharya Weda, Brahma Sutra, Vedanta, Bhagavad Gita, dan lain-lain. Kemudian ajaran serada ini pada intinya terdiri dari 5 keyakinan yang disebut dengan Panca Serada, yaitu Widitatwa, yaitu keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai manifestasinya. Kemudian yang kedua, Atma Tatwa, yaitu keimanan terhadap Atma yang menghidupkan semua makhluk. Yang ketiga, terdapat Karma Pala Tatwa, yaitu
keimanan terhadap kebenaran hukum, sebab akibat atau buah dari perbuatan. Yang keempat yaitu ada samsara tatwa, yaitu keimanan terhadap kelahiran kembali. Dan yang kelima terdapat moksha tatwa, yaitu keimanan terhadap kebebasan yang tertinggi, bersatunya Atman dengan Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk mendekatkan diri sendiri kepada Tuhan, agama Hindu memberikan kebebasan kepada umatnya untuk menempuh berbagai jalan yang disebut dengan catur marga, yang antara lain yaitu yang pertama terdapat bhakti marga atau jalan kebaktian, yang kedua terdapat karma marga atau jalan perbuatan, yang ketiga jnana marga yaitu jalan pengetahuan, dan yang keempat yoga marga jalan spiritual atau meditasi. Yang diantara empat jalan tersebut, maka jalan bakti atau bhakti marga adalah jalan yang paling mudah dilaksanakan oleh umat Hindu pada umumnya. Kemudian mantra-mantra Weda banyak mengungkapkan tentang Brahma Widya atau teologi yang pada intinya mengisyaratkan agar manusia itu yakin dan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan segala manifestasinya. Karena dengan demikian manusia akan dapat mencapai tujuan hidupnya, yaitu moksha dan jagadita, yaitu hidup sejahtera dan bahagia atau bahagia secara lahir dan batin. Kemudian dalam Weda juga banyak disebutkan adanya dewa-dewa yang merupakan manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan terhadap adanya banyak dewa sangat berkaitan dengan sifat Tuhan yang tidak terbatas, sedangkan manusia memiliki sifat yang sangat terbatas. Manusia ingin memuja Tuhan Yang Esa sesuai dengan fungsinya dan manifestasinya. Banyak nama dewa yang disebutkan dari Weda, yaitu seperti Dewa Surya, Dewa Matahari, Agni, Dewa Api, Indra, Dewa Hujan, Dewa Perang, dan Raja Kayangan, dan Wayu, Dewa Angin, juga dewi-dewi yang kerap kali dipuja atau disebutkan dalam mantra-mantra Weda adalah Saraswati, Sawitri, Aditi, Surya Putri, dan lain-lain. Dewa-dewa dan dewi-dewi ini pada umumnya digambarkan dengan aneka keunggulan dan kelebihannya, lengkap dengan kendaraannya atau kereta dan binatang-binatang yang menarik keretanya. Kemudian arsitek kayangan dan sekaligus dewa seniman, the god of artists, adalah Viswakarma yang juga populer di dalam kitab-kitab Itihasa dan Purana. Dari sekian banyaknya dewa, maka yang paling utama adalah 3 dewa, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa yang disebut dengan Trimurti. Kemudian pemujaan Trimurti ini sangat berkaitan juga dengan adanya eksistensi alam semesta ini yang dihubungkan dengan kemahakuasaan Tuhan sebagai Trikona, yaitu sebagai pelebur, pencipta, pemelihara. Kemudian di dalam konsep Brahma Widya teologi, pandangan tentang Tuhan Yang Maha Esa dapat dijumpai dengan beraneka macam, seperti politeisme, yakni keyakinan terhadap adanya banyak Tuhan, wujud Tuhan yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinan manusianya. Kemudian natural politeisme, yaitu keyakinan terhadap adanya banyak Tuhan sebagai penguasa berbagai aspek alam. Henoteisme atau katenoisme, yaitu keyakinan terhadap adanya dewa yang tertinggi yang pada suatu masa akan digantikan oleh dewa yang lain sebagai dewa tertinggi. Kemudian ada panteisme, yaitu keyakinan bahwa di mana-mana serba Tuhan atau setiap aspek alam digambarkan dikuasai oleh Tuhan. Kemudian ada monoteisme, yaitu keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Kemudian monisme, yaitu keyakinan terhadap adanya keesaan Tuhan Yang Maha Esa merupakan hakikat alam semesta. Kemudian
Kemudian yang ketiga ada membangun konsep Brahma Widya atau teologi. Kemudian dalam membangun Sradana Bakti Mahasiswa ini dapat kita kaji melalui kitab suci Weda. Apabila kita telusuri pengkajian konsep Brahma Widya atau teologi ini baik di India dan di Indonesia, maka Tuhan yang Maha Esa disebut dengan berbagai nama, berbagai wujud. Kemudian digambarkan untuk yang Maha Esa itu walaupun sebenarnya Tuhan yang Maha Esa tidak berwujud. Dan di dalam bahasa Sanskerta disebut Ancitya Rupa yang artinya tidak berwujud dalam alam pikiran manusia. Kemudian dan dalam bahasa Jawa kuno dinyatakan Tangagrahita.